فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Halaman ke-15. Iya, yang sebelumnya kita membicarakan masalah akidah, kepentingannya, bahwasanya surat-surat Makkiyah itu seolah-olah khusus untuk menjelaskan masalah akidah. Dan kita sudah mempelajari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa yang ketiga-tiganya itu Makkiyah. Pasti di dalamnya itu benar-benar kuat tentang permasalahan akidah dan juga permasalahan manhaj. Kan kalau kita perhatikan permasalahan manhaj di surat An-Nazi'at ada. Yaitu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ngobrol dengan Fir'aun. Itu manhaj terhadap penguasa. Kalau di Abasa, surat Abasa, manhaj dalam metodologi dakwah juga. Jadi sama seperti di surat An-Nazi'at, manhaj mendakwahi penguasa, pemimpin yang zalim. Kemudian di surat Abasa juga manhaj dalam berdakwah kepada pemimpin atau orang-orang yang pembesar dan juga orang-orang yang lemah. Ya, malah justru di sini di surat Abasa yang ditafsir itu lebih diprioritaskan adalah orang lemah. Karena orang lemah itu lebih mudah menerima kebenaran. Sebagaimana orang lemah itu juga lebih mudah menerima kesesatan. Karena orang lemah itu mereka lebih dekat kepada syubhat. Kalau tidak diselamatkan, mereka akan lebih mudah ikut kesesatan. Adapun orang-orang yang kuat, mereka enggak butuh dengan dakwah biasanya. Ya, makanya banyak dari mereka maunya dakwah di hotel, dakwah di tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang menarik dan semacamnya. Banyak kayak gitu. Tapi baiknya enggak usah kayak gitu. Baik, kemudian lihat di sini khudz masalan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah turun di mana? Ya jelas turun di periode Makkah. Khudz, ambillah masalan sebagai permisalan apa yang diambil surat Al-Fatihah sebagai miniatur surat Makkiyah. Lihat di sini qala al-Imam Al-'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Anda baca dulu sampai mufid. I'lam anna hadhihi as-surata ishtamalat ala ummahatil matalibil 'aliyati atamma اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة فإياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية وطلبul hidayati bukan talaba tapi وطلبul hidayati ila siratil mustaqim yata'allaqu bi sifatir rahmah wal hamdu yatadammanu al umur al-thalatha fa huwa al mahmud fi ilahiyatihi wa rububiyyatihi wa rahmatihi wa thana'u wal hamdu kamalani li jaddihi وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها
wa sayyi'iha. Hasaniha wa sayyi'iha. Wa tafarrud ar-rabbi bil hukmi idh dhaka bainal khalaiqi wa kauna hukmihi bil 'adl wa kullu hadha tahta qawlihi maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin wa tadammanat itsbatan nubuwati min jihatin 'adidatin thumma bayyanaha bi kalamin mutawwalin mufid. Baik, ini panjang nih. Ya. Kita bagi menjadi dua dari qaul Imam Ulama dari i'lam sampai ke lafal Allah war-Rabb war-Rahman. Kemudian yang kedua dari bunyatis surah sampai ke bi kalamin mutawwalin mufid. Ini perkataan Imam Ta'liq Imam Ibnul Qayyim terhadap surat Al-Fatihah. Pemetaan surat Al-Fatihah. I'lam, ketahuilah, anna bahwasanya hadhihi surat ini istamalat mengandung ala ummahatil matalibil aliyati atamma istimal. Surat ini, surat Al-Fatihah, istamalat mengandung apa? Ummahatil matalib al-aliyah atamma istimal. Ummahat, induk-induk. Matalib, tujuan. Matalib jama' dari matlab, mintaan. Yang maksud mintaan adalah tujuan, sasaran, tujuan. Al-aliyah yang tinggi. Matlab kita jannah, tauhid, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Diciptakan manusia dan jin dan manusia untuk bertauhid dalam ibadahnya. Ya. Mencakup ya, induk dari segala tujuan yang tinggi. Kalau disebut induk berarti sumber. Nah, kalau disebut induk berarti hasilnya darinya dan kembali padanya. Makanya disebut Al-Fatihah. Semua Al-Quran itu dari Al-Fatihah dan kembali ke Al-Fatihah. Gitu. Sehingga Al-Fatihah itu khulasah, ringkasannya Al-Quran. Semua menjamak, semua Al-Quran, semua surat kembali ke Al-Fatihah. Ya, semua dalam surat-surat lain itu kandungannya ada di Al-Fatihah. Jadi kata Ibnu Qayyim apa? I'lam anna hadhihi surata istamalat ala ummahatil matalibil aliyata atamma istimal. Apa arti atamma istimalin? Atam, sesempurnanya, istimal, pencakupan. Jadi cakupan, ringkasan dengan kalam yang ringkas dalam Al-Fatihah itu adalah atamma istimal. Sebagus-bagus, paling sempurnanya pencakupan, yang tidak akan bisa makhluk satupun walaupun berkumpul semua makhluk untuk menandingi kemu'jizatan kalam dalam Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini ringkas banget, tetapi ternyata di setiap hurufnya ada ibrah. Sebagaimana di setiap huruf Al-Quran ada ibrah pastinya. Tapi ibrah yang diberikan dalam Al-Fatihah itu lebih luas lagi. Kalau misalnya kita mau mentadaburi. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mentafsirkan Al-Fatihah 1 jilid penuh. Enggak percaya? Nih, lihat. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Tafsir Ar-Razi, ya. Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Ini lihat kecil tulisannya. Ini dari awal sampai ini anak buktiin nih. Dari awal mana ini? Sampai halaman. Nah, jumlah halamannya dengan tulisan font yang kecil ini 232. Al-Fatihah doang. Ini Al-Fatihah aja nih. Iya.
Al-Fatihah aja dengan kecil semuanya. Hanya untuk Al-Fatihah. Itu sampai HP-nya aja sampai takjub. Sampai jatuh. Kalau di Indonesia kan ini udah full Al-Masail Ustaz Abdul Hakim karena semua ini. Besar segini. Ini berjilid-jilid kalau misalnya diterjemahin. Karena ini fontnya kecil, terus Arab lagi kan. Nah itu Al-Fatihah. Tapi memang Ar-Razi ini kan rahimahullah teologinya itu kalam. Jadi banyak kalam-kalam yang terlalu bertele-tele juga dari beliau. Dan memakai filsafat kadang-kadang. Jadi terlalu panjang. Kenapa? Karena beliau pernah diremehkan oleh orang. Kemudian beliau berjanji, saya akan membuat tafsir ya Al-Fatihah sampai 1 juz. Akhirnya beliau berhasil membuatnya. Tapi lumayan pening bacanya. Enggak habis-habis baca. Tafsir beliau itu puluhan jilid. Kalau misalnya antum lihat yang di situ itu satu kitab tafsirnya Razi doang. Ya, tetapi ini tidak direkomendasikan untuk dibaca oleh orang-orang awam kayak kita. Tapi kemudian Atam Istimal. Jadi beliau ini Ar-Razi ingin membuktikan. Ar-Razi ini datang sebelum Ibnu Qayyim. Ar-Razi wafat tahun 606 Hijriah. Berarti ulama yang di tahun 500-an Hijriah hidupnya. Setelah Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Ya, kalau misalnya Ibnu Qayyim itu di akhir-akhir 600-an, wafat pada 700-an, ya. Tapi sebelumnya Imam Ar-Razi ingin membuktikan bahwasanya Al-Fatihah itu ya istamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atam istimal. Tapi terlalu panjang ini punya Ar-Razi, ya. Maka kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, "Wa tadammanatha akmala tadammunin." Dan surat Al-Fatihah tadammana yatadammanu artinya mengandung. Kemudian di sini lafal dhamir ha, tadammanat ha ini kembali ke mana? Kembali ke mana? Ha di sini. Hah? Enggak. Masa surat Al-Fatihah mengandung Al-Fatihah? Enggak. Ini kan ada ta di sini. Ta di sini maksudnya Al-Fatihah. Al-Fatihah mengandung ha. Ha di sini apa? Enggak, bukan cakupan. Ummahat. Emak-emak dong berarti ummahat ya. Maksudnya ummahat di sini induk-induk. Ummahat bukan mama maksudnya. Induk-induk. Induk-induk tujuan tertinggi. Akmala tadammun, sesempurnanya pencakupan. Sesempurnanya kandungan. Fashtamalat 'ala at-ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'. Ini penting, perhatikan. Kita setiap hari baca Al-Fatihah soalnya. Istamalat, maka kemudian Al-Fatihah istamalat. Istamalat juga mencakup artinya. Istamalat mencakup. Al-Fatihah mencakup atas apa? At-ta'rif. Apa arti at-ta'rif? Pengenalan, definisi, pengenalan. Ya, pengenalan terhadap siapa? Bil ma'bud. Siapakah al-ma'bud? Yang disembah Allah Ta'ala. Pengenalan terhadap Allah Tabaraka Ta'ala dengan bi thalathati asma, dengan 3 nama. Itu awal-awalnya tuh. Al-Fatihah mencakup di dalamnya introduction kepada Rabb kita dengan penyebutan 3 nama teragung. 3 nama teragung. Thalathati asma. Dan salah satu asma tersebut merupakan marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Marji' apa? Referensi, refer to gitu kan. Kembali. Maksudnya di sini al-asma al-husna was sifatil ulya, dan sifat-sifat yang tertinggi milik Allah. Semua dari nama-nama Allah, semua dari sifat-sifat Allah, itu semua kembali ke 3 nama tersebut. Ya. Nama Allah ada berapa? Ya, yang kita tahu mungkin 99. Namun di antara nama Allah ada yang Allah tidak beritahu kepada makhluknya. Ya. Sebagaimana dalam hadis doa
ketika sedih. Gimana doa ketika sedih? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Gimana? As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Dengan nama, semua nama yang engkau punya. Samaita bihi nafsak. Nama-nama yang Allah punya ada yang samaita bihi nafsak, ya, yang Allah namai itu dengan itu. Au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di kitabmu, yaitu ada nama-namamu di kitabmu. Au 'allamtahu ahada min khalqik, atau yang engkau ajarkan seseorang dari makhlukmu, yaitu nabi, ya, nama-nama Allah yang tidak di kitab. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang hanya engkau saja yang tahu nama-nama lainnya. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak ada makhluk pun yang tahu. Ada nama-nama Allah dirahasiakan. Ya. Tapi semua nama-nama Allah itu kembali ke tiga nama, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Kayak sini wa madaruha 'alaiha, dan putarannya yaitu kembali kepada tiga nama itu. Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Jadi Allah itu lebih ke uluhiyah, Rabb ke rububiyah, Ar-Rahman ke rahmat. Dan kita tahu rahmat Allah itu seringkali melampaui murkanya Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya dia. Ya. Tapi bukan berarti kita kemudian meremehkan. Baik, jadi nama-nama Allah semua kembali ke tiga ini. Wa buniyatis suratu, nah surat Al-Fatihah dibangun atas tiga: Al-Ilahiyah, Ar-Rububiyah, dan Ar-Rahmah. Nah, ini enggak? Gimana itu kok bisa kayak gitu ya? Nah, itu bisa dalahnya di ayat setelah pemujian kepada Allah. Kan kita Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan tentang Allah Ta'ala. Baru setelah itu ada fase berikutnya untuk kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ihdinas siratal mustaqim. Ada tiga hal di sini. Ibadah itu sebenarnya apa sih, surat apa? Ada yang ngedongkrak motor jangan-jangan. Enggak tahu. Ibadah, iyyaka na'budu. Isti'anah, iyyaka nasta'in. Istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh tiga itu enggak? Kita butuh tiga itu kan. Ibadah, isti'anah, untuk bisa menjadi istiqomah. Tujuan hidup kita apa? Enggak ada tahu tujuan hidupnya. Pak, antum kan jauh lebih usia daripada anak. Tujuan hidup kita apa, Pak? Tujuan hidup kita apa? Oke, tapi dengan cara apa tujuannya? Sesuai dengan dalil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Nah, ibadah ini membutuhkan pertolongan Allah enggak? Iya, enggak bisa kita sendiri kan. Melakukan isti'anah, minta pertolongan pada Allah. Dan yang namanya ibadah membutuhkan istiqomah enggak? Butuh istiqomah. Butuh isti'anah untuk bisa istiqomah. Enggak ada orang istiqomah tanpa di-isti'anah, enggak ada. Ada orang istiqomah, lurus terus amalannya, tapi dia enggak pernah isti'anah. Pasti itu ibadahnya syirik. Maksudnya ada unsur riya atau semacamnya. Paham enggak? Ada orang ibadah terus, ngaji terus, ya, atau ngisi kajian terus, istiqomah, tapi dia nggak pernah minta tolong sama Allah untuk bisa istiqomah. Pasti itu ibadah ngajinya atau ngajar ngajinya ada unsur syiriknya, pengen dipuji atau semacamnya. Itu hati-hati. Antum selama ini ngaji rutin nggak? Rutin. Tapi pernah nggak antum minta sama Allah, ya Allah, tolong saya supaya istiqomah, benar-benar saya pengen terus ngaji Allah, tolong saya, ini ilmu saya. Ya. Kalau nggak pernah minta kayak gitu, itu pasti selama ini antum ngaji ada kesalahan di sini.
Iya. Begitu. Itu yang kesian seperti itu. Ada orang yang enggak yang kedua ini kan isti'anah, minta tolong. Ada orang dia enggak minta tolong sama Allah sehingga dia enggak bisa istiqomah, itu wajar. Itu wajar. Betapa banyak orang enggak bisa istiqomah, kenapa? Karena enggak beristi'anah. Tapi ada orang bisa istiqomah padahal dia enggak pernah beristi'anah, ini tertipu. Dan yang benar adalah dia ibadah beristi'anah minta sama Allah sehingga dia bisa beristiqomah. Kalau dia sudah beristi'anah kepada Allah ternyata dia nggak bisa istiqomah, berarti ada yang salah dengan niatnya. Jadi nggak sempurna, harus sempurna 3 ini. Gitu loh, itu ibadah. Jadi harus benar-benar 3 ini harus ada nih. Ya. Baik. Dah. Dilanjutin apa udah cukup? Lanjut aja. Jadi ilahiyah, rububiyah dan rahmah. Fa iyyaka na'budu mabniyun 'alal ilahiyah. Kepada Engkaulah kami menyembah, itu terbangun di atas ilahiyah. Ya. Kehambaan kepada Allah. Adapun iyyaka nasta'in mabniyun 'ala rububiyah. Terbangun di atas rububiyah. Apa maksudnya di sini? Ilahiyah itu kan berarti kan berkaitan hamba kepada Allah. Ya. Kalau rububiyah Allah untuk hamba. Gitu loh. Berarti iyyaka na'budu itu yang kami persembahkan kepada Allah. Itu berarti ibadah uluhiyah. Itu bedanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Adapun rububiyah Allah yang Allah perbuat untuk hambanya gimana? Apa yang Allah perbuat untuk hambanya? Itu rububiyatullah, rububiyahnya Allah, hak rububiyah Allah. Nah, iyyaka nasta'in itu sama dengan kita minta keutamaan dari Allah, berarti berkaitan dengan rububiyah Allah karena kita meminta pemberian dari Allah. Gitu loh. Makanya disebut sini iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyah Allah. Kita meminta Allah berbuat baik kepada kita dengan nanti istiqomah dan seterusnya. Baik, dah iyyaka na'budu lebih ke Allah. Lafal jalalah Allah. Iyyaka nasta'in lebih ke lafal jalalah Rabb. Ya. Itulah bedanya ketika antum memulai doa dengan Allahumma beda dengan Rabbana atau Rabbi. Apa bedanya? Walaupun sama, itu kita minta sama Allah, tapi secara pemaknaan beda. Allahumma, ketika kita minta Allahumma, itu berarti wahai zat yang saya sembah. Gitu loh maksudnya. Kalau Rabbana, wahai zat yang menciptakan kami. Beda enggak? Beda. Kalau wahai zat yang saya sembah, berarti kan saya melakukan sesuatu untukmu, gitu loh. Kalau Rabbi atau Rabbana, wahai zat yang menciptakan saya, yaitu Allah yang melakukan sesuatu untuk kita. Itu bedanya Allahumma dengan Rabbi atau Rabbana. Gitu. Tetapi biasanya kita nggak ngeh dengan itu. Ya. Tapi itu tadi uluhiyah dan rububiyah. Nah, wa talabul hidayati ila siratil mustaqim yata'allaqu bi sifatir rahmah. Oke. Talabul hidayah artinya apa? Meminta hidayah. Menuju mana? Sirat mustaqim. Meminta hidayah menuju sirat mustaqim itu yata'allaqu bi sifatir rahmah. Berkaitan dengan sifat rahmat. Oke. Nah, udah. Berarti udah uluhiyah, udah rububiyah, udah rahmah, udah. Nah, finalnya walhamdu yatadammanu al-umur ats-tsalatsah. Dan yang namanya pujian kepada Allah mencakup 3 perkara tersebut, yaitu apa? Ilahiyah, rububiyah dan rahmat. Ketika kita memuji Allah dengan maksudnya ketika kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, al di sini kan al jinsiyah namanya.
segala jenis pujian. Segala jenis pujian kita kepada Allah itu adalah memuji uluhiyah Allah, memuji rububiyah Allah, memuji rahmat Allah. Begitu. Antum perhatikan format ayatnya, susunan ayatnya. Alhamdu, dimulai alhamdu. Kemudian setelah itu susunan berikutnya adalah nama-nama Allah yang dikatakan Ibnu Qayyim semua berkisar di situ. Alhamdu pertama lillah uluhiyah ilahiyah. Rabbil alamin rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim rahmat bukan? Rahmat. Gitu. Adapun Maliki Yaumiddin itu khusus berkaitan di hari akhir nanti. Ya enggak? Adapun uluhiyah, rububiyah dan rahmat Allah tidak khusus di hari akhir, melainkan di dunia juga, di barzakh juga. Makanya ayat ke-3 atau ke-4 itu Maliki Yaumiddin Allah idhofahkan di situ ke hari akhir saja, khusus. Dan juga kalau kita perhatikan susunannya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, susunannya gini. Segala puji bagi Allah sesembahan yang berhak. Dimulai dari Rabbil alamin. Di antara makna Rabb adalah Khaliq, menciptakan, mengatur, ya kan? Itu awal kita ini dulu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah diciptakan Ar-Rahmanir Rahim, kita diberi rahmat gak selama ini? Selagi hidup kita diberi rahmat. Sebelum kita diciptakan, yang ada diberi rahmat kita belum ada. Dan yang namanya penciptaan kemudian rahmat, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga kemudian ayat berikutnya diingatkan Maliki Yaumiddin. Paham susunannya? Fasenya begitu. Rabbil alamin, kita diciptakan, ya kan? Karena dialah Rabb kita. Alamin, kita semua. Kemudian Rahmanir Rahim, dalam fase kehidupan kita setelah diciptakan, kita diberi rahmat semuanya oleh Allah Ta'ala, walaupun ada yang kafir. Dan semua itu tidak akan disia-siakan, bukan permainan, bukan la'ib, melainkan itu hak li ajalin musamma, dan nanti ajalnya akan datang, kemudian akan terrealisir Maliki Yaumiddin. Yaumiddin di sini ad-din artinya bukan agama, tapi ad-din di sini artinya al-jaza, pembalasan. Bagi yang mensyukuri rahmat Allah dengan keimanan dan amal soleh, ada balasan di Yaumiddin. Bagi yang kufur terhadap rahmat Allah, kufur nikmat atau kufur dari keluar dari agama, akan ada balasan di Yaumiddin. Baik, sampai situ aja insyaallah. Ya. Untuk majelis ini kita minum-minum sebentar ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.